Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Hikmawan dengan NIM C1C018215. Hari ini akan mempresentasikan tentang aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Fungsi keuangan. Walaupun perincian antar organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di dalam perusahaan bisnis, badan pemerintahan, maupun organisasi-organisasi nirlaba. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui desain penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun, tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Peralatan-peralatan dari metode mekanikal serta kelistrikan tentu juga dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku. Misalnya suatu sistem absensi yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah keterlambatan, atau suatu sistem komputer yang membatasi kebebasan akses dalam mengoperasikan komputer merupakan contoh-contoh dari pemanfaatan mekanikal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Karena menekankan pada aspek-aspek perilaku manusia, subsistem dari pengendalian keuangan juga didasarkan pada asumsi-asumsi keperilakuan manusia. Perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan suatu informasi bukan akhir dari keterlibatan akuntan, hingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan memengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Dengan demikian, informasi akuntan dapat dipandang sebagai suatu pertanda dan bukan suatu akhir. Pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Pendekatan informal merupakan suatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, dan bertujuan untuk mempertimbangkan variabilitas anggaran, laporan-laporan akuntansi, biaya standar, dan pusat pertanggungjawaban. Merupakan contoh dari pendekatan formal. Sementara pendekatan pengendalian informal meliputi norma-norma yang tidak tertulis, pengendalian dengan cara intuisi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dan mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan diterapkan. Terdapat banyak cara untuk menjelaskan suatu konteks khusus, hampir tidak terbatas.
Lebih lanjut lagi, bukti persuasif yang berhubungan dengan faktor-faktor konseptual dari suatu aplikasi pengendalian keuangan khusus jarang ditemukan. Tantangan lagi bagi para manajer adalah memahami faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan penerapan pengendalian keuangan. Pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Karena lebih fokus pada keperluan dibandingkan pada mekanis, para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Pengembangan perencanaan hingga mencapai tingkat yang sempurna menjadi tujuan yang tidak realistis. Sistem pengendalian didesain untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Suatu evaluasi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat menilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Kegagalan pengendalian manajemen telah menjadi topik utama dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada setiap kasus, karyawan melanggar mekanisme pengendalian yang ada dan membahayakan monopoli bisnis. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena reputasi yang rusak, denda, serta kehilangan bisnis dan peluang yang cukup signifikan. Hal ini membuat perhatian manajer tersedot untuk mengisi krisis tersebut. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu unsur pengendalian. 3 unsur lain yang sama pentingnya dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian interaktif. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Para manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya yang luas dan dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Untuk mengkomunikasikan nilai inti, mereka mengendalikan sistem kepercayaan. Kepercayaan inspirasional ini dibatasi oleh batasan yang jelas. Para manajer dilarang misalnya bekerja di negara tertentu di mana pembayaran fasilitas dan suap diperlukan untuk menjalankan berbisnis, karena tindakan semacam ini akan membahayakan integritas perusahaan. Manajer melaksanakan pengendalian dengan menggunakan bermacam-macam sistem pengendalian diagnostik, diantaranya rencana laba, anggaran, arah, dan tujuan. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.